Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saka TV. Sekarang saya akan menceritakan sebuah desa yang bernama Desa Ciledug, yang sekarang menjadi sebuah kecamatan di daerah Cirebon bagian timur, tepatnya perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ciledug adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Cirebon bagian timur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Babedilan di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Walet di sebelah selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, yang sekaligus menjadi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejarah Desa Ciledug. Untuk mengamankan daerah Pagedangan dari orang-orang yang tidak mau masuk Islam, Ki Beledug Jaya meminta dikirim prajurit tangguh dari Caruban Larang untuk melatih para pemuda dan orang-orang dewasa penduduk Pagedangan. Setelah bantuan pasukan datang, mereka melatih penduduk Pagedangan di suatu tempat sehingga tempat itu menjadi berdebu, atau dalam bahasa Jawa ledug. Sampai-sampai air atau cai dalam bahasa Sunda yang akan digunakan untuk mandi, mencuci, dan minum bercampur ledug. Akhirnya tempat latihan itu terkenal dengan Ciledug. Hingga sekarang, untuk memenuhi kebutuhan Keraton Cirebon, Ki Beledug Jaya diperintahkan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati agar berdiam di Keraton Caruban Larang. Tetapi pada hari Senin dan Kamis, Ki Beledug Jaya diperkenankan untuk melihat daerahnya. Orang-orang masih percaya bahwa sampai sekarang Ki Beledug Jaya pada hari Senin dan Kamis berada di Ciledug. Pada hari Senin dan Kamis, banyak orang yang datang berziarah ke tempat tersebut. Pada abad ke-15, daerah Pagedangan termasuk wilayah Kerajaan Galuh yang menguasai daerah Jawa Barat sampai batas Cipamali, atau sungai yang sekarang menjadi perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Agama yang dianut oleh masyarakat ketika itu kebanyakan menganut agama Hindu. Pengaruh dari luar daerah pada saat itu. Di Cirebon telah berkembang agama Islam yang dikembangkan oleh Pangeran Walangsungsang atau Mbah Kuwu, putra Prabu Siliwangi, penguasa Kerajaan Galuh Pajajaran. Dalam rangka mengembangkan atau mensyiarkan agama Islam, Walangsungsang, Pangeran Walangsungsang dibantu oleh putra Nyai Rarang Santang, adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Dengan adanya Pangeran Walangsungsang menyebarkan agama Islam, maka wilayah Kerajaan Galuh Pajajaran diliputi rasa kekhawatiran. Para sesepuh Galuh yang beragama Sanghyang merasa kehilangan wibawa dan kepercayaan dari masyarakatnya. Antara lain Ki Arya Kidang Layaran yang juga sedang kecewa karena salah seorang anaknya yang bernama Raden Layang Kemuning mengundurkan diri dari patih Kerajaan Galuh. Dan meninggalkan segala kebesaran dan pergi mengembara tanpa pamit. sedangkan tempat tujuannya pun tidak diketahui ribanya.
Untuk mencarinya, Ki Arya Kidang Layaran mengutus Nyi Ratu Layang Sari, adik Layang Kemuning. Dalam pengembaraannya, Raden Layang Kemuning menetap dan berdiam menyendiri di suatu tempat di tepi sungai Cisanggarung. Ia menyamar sebagai tukang nyarah atau mengambil kayu yang hanyut di sungai, dan berganti nama dengan nama Ki Malewang. Pada suatu hari, langit mendung, halilintar bergelegar, dan turunlah hujan yang sangat deras, sebagai ditumpahkan air dari langit. Bagai ditumpahkannya air dari langit. Akibat hujan lebat sungai di Cisanggarung banjir mendadak. Airnya bergemuruh dan bergulung-gulung menghanyutkan segala yang menghalangi, termasuk tubuh Ki Malewang yang sedang mencari kayu di tepi sungai, ikut terhanyut. Dalam keadaan pingsan, ia terdampar di daerah Pagedangan. Tiada selembar kain pun yang melekat di tubuhnya, karena waktu nyarah pakaiannya diletakkan di tepi sungai. Tempat terdamparnya Ki Malewang sekarang bernama Pelabuhan. Ratu Layang Sari yang diutus ayahandanya untuk mencari kakaknya yang bernama Raden Layang Kemuning belum dapat menemukannya. Akhirnya sampailah ia di tempat Ki Malewang terdampar. Melihat ada tubuh seorang laki-laki yang tergeletak di tepi sungai dalam keadaan tanpa busana, maka keinginannya untuk menolong diurungkan, tetapi ia melemparkan selendang untuk menutupi tubuh yang tergeletak itu. Lalu ia meninggalkan tempat itu dengan tidak mengira bahwa yang tergeletak adalah tubuh kakaknya yang selama ini ia cari. Setelah Ki Malewang sadar dari pingsannya, bukan main terkejutnya berada di tempat itu dalam keadaan telanjang, hanya tertutup selembar selendang. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang yang telah menutupi badannya dengan selendang itu? Di pegangan itu, Ki Malewang membuat gubuk untuk tempat tinggal, dan pepohonan di sekitarnya ditebang untuk dijadikan lahan pertanian. Daerah di tepi sungai Cisanggarung, tempat kediaman Ki Malewang, itu sangat subur, sehingga orang-orang berdatangan ke tempat itu. Dan lama-kelamaan ramailah daerah Pagedangan karena banyak penghuninya. Beberapa tahun kemudian, datanglah 6 orang utusan dari kerajaan Galuh setelah mendengar keberadaan Raden Layang Kemuning di Pagedangan. Yang maksud agar Raden Layang Kemuning mau kembali ke kerajaan Galuh, tetapi Raden Layang Kemuning atau Ki Malewang menolak. Bahkan ke-6 orang utusan itu pun ingin menetap di Pagedangan dengan tujuan mengabdi kepada Raden Layang Kemuning. Mengembangkan padukuhan ke-6 orang tersebut adalah Ki Singalaga atau sebutan lain Ki Gatot Singalaga. Yang kedua, Ki Anggapaksa. Ketiga, Ki Anggaraksa. Keempat, Ki Kokol. Kelima, Ki Jalarawa. Keenam, Nyi Rondong Lama Ranti. Keenam, Nyi Godong Lama Ranti. Ketika Mbah Kuwu Cirebon mengetahui bahwa daerah sebelah timur ada sebuah pedukuhan yang masih menganut agama Syanghyang, maka ia bersama pengikutnya mendatangi Pagedangan untuk menyampaikan agama Islam. Kedatangan Mbah Kuwu Cirebon diterima dengan baik oleh Ki Malewang, yang kemudian ia beserta para pengikutnya masuk agama Islam dengan tulus. Untuk menambah keyakinan, Ki Malewang bersama pengikutnya mengangkat sumpah di depan Mbah Kuwu Cirebon sebagai bukti kesetiaannya memeluk agama Islam. Pada waktu sumpah itu dilaksanakan, tiba-tiba langit menjadi gelap, tertutup mendung, dan halilintar
yang sangat dahsyat menyambar tubuh Ki Malewang. Suara menggelegar atau beleduk di daerah itu tersebut beleduk. Tubuh Ki Malewang tetap tegar, tidak bergetar dan tidak berubah. Sejak kejadian itu Ki Malewang mendapat gelar Ki Beledug Jaya. Pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi susuhunan di Caruban Larang. Ia memperluas keraton Pakungwati dan akan mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Karena memerlukan kayu jati yang baik dan kuat, maka dibeleduk untuk mencarinya kayu jati yang baik bersama dengan para pengikutnya. Ki Beledug Jaya menebang kayu di Bulak Kasub atau daerah Duku Jeruk Brebes dan mengirimkannya ke Cirebon. Kelebihan dan sisa-sisa kayu yang dibawa ke Cirebon oleh Ki Beledug Jaya dan para pengikutnya, maka dibuatlah balai yang besar dan balai besar itu digunakan untuk tempat bermusyawarah dalam rangka penyebaran agama Islam. Di balai itu juga Mbah Puwu Cirebon memimpin dan mengatur cara penyebaran agama Islam. Balai itu lebih dikenal dengan sebutan Balai Kambang atau Ranjang. Balai Kambang itu mempunyai 6 buah tiang penyangga. Hal ini dimaksudkan untuk mengenang jasa ke-6 pengikutnya, yaitu Ki Gagak Sigalaga, Ki Angga Paksa, Ki Angga Raksa, Ki Kokol, Ki Jalakrawa, dan Nyi Godong Lamaranti. Balai Kambang ini selain tempat untuk musyawarah juga digunakan oleh Ki Beledug Jaya untuk mengambil sumpah orang-orang yang baru masuk agama Islam agar tidak kembali ke agama Syanghyang. Ki Beledug Jaya atau Ki Malewang Raden Layang Kemuning wafat di Cirebon, dan atas jasanya dalam penyebaran agama Islam, dia dimakamkan di Asatana Gunung Jati, Blok Genggong, Pamungkuran. Itulah kisah sejarah Desa Ciledug yang sekarang menjadi Kecamatan Cirebon bagian timur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah informasi agar kita semua tahu bahwa sejarah adalah penting. Jangan lupa subscribe, share, dan like.